Halo teman-teman, jumpa kembali di Riman Vlog dan Kirina Nursery. Di episode kali ini saya akan sharing atau berbagi pengalaman cara saya merawat bonggol, tunas, maupun anakannya versi Rimawan Vlog. Jadi kalau cocok ya monggo diterapkan, kalau kurang cocok ya di skip aja. Kita mulai ya. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Karena subscribe itu gratis. Agar tidak ketinggalan dengan video-video kami. Selamat menonton. Kita mulai dari bonggol. Seperti teman-teman ketahui, saya menanam bonggol dengan teknik sungkup toples. Nah, saya pernah membuat videonya. Saya bikin cara menanamnya. Bahkan saya juga membuat video setelah panennya. Panenan bonggol yang sukses saya tanam dengan metode tersebut. Kali ini saya tidak akan membahas tentang bagaimana cara menanam karena sudah ada. Tapi bagaimana merawat setelah bonggol itu dimasukkan ke dalam toples dan nanti pasca panenannya. Kita contohkan ini dulu. Ini bonggol yang sudah saya masukkan ke dalam toples dengan media tanam. Kemudian seperti diketahui ya, saat ditanam sudah sudah basah dengan air. Kemudian banyak yang masih bertanya, Mas, setelah ditutup toples, ini kan toplesnya benar-benar kedap udara, kedap air, lalu ya paling cahaya masuk dari samping-samping ya. Itu terus gimana, Mas? Apakah dibuka terus nanti itu disiram berkala atau seperti apa? Nah, sebenarnya kalau sudah ditutup toples seperti ini, tujuannya adalah menjaga kelembaban yang ada di dalam toples, sehingga sudah tidak perlu lagi dilakukan penyiraman atau pemupukan. Makanya pupuk yang saya berikan itu ya seperti yang bulatan-bulatan di dalam ini, kelihatan nggak ya? Dalam ini, bulatan-bulatan dalam itu adalah pupuk Dekastar atau mereknya Osmocote ya. Itu slow release. Nah itu boleh didiemin dulu sampai nanti sudah tumbuh daunnya. Nah, setelah tumbuh daun, tutup toples sebaiknya dibuka seperti ini. Jadi, biarkan daunnya ini beradaptasi dengan udara segar. Dia kan tadi kan kedap ya, benar tertutup rapat. Nggak ada lubang di bawah, nggak ada lubang yang lainnya, ya kan? Sekarang dia bisa beradaptasi. Kemudian, karena sudah dibuka, otomatis terjadi penguapan ya. Jadi kalau kita juga harus rajin nengok nih, kering nggak ya? Kalau kering ya udah cukup dispray aja. Spray air biasa. Kalau saya sih mendingan air biasa. Spray air kosongan lah. Air sumur, air apa, spray. Udah. Kita lihat media tanamnya, oh bagus. Ya sudah, kita tunggu sampai nanti 2 atau 3 daun. Nah, kalau udah 2 sampai 3 daun baru kita pindah ke pot kecil-kecil. Ini dia saya contohkan yang sudah saya panen. Teman-teman tentu ingat ya, ini yang saya panen ini Big Roy semua ini Big Roy, 2 daun. Ini ada kocin kameleon, ada kocin biasa. Jadi kalau teman-teman sudah 2 daun 3 daun boleh dipindah. Kalau memungkinkan seperti ini, 1 daun sudah saya pindah ya, karena barengan yang lain udah dipindah, dia sendiri kasihan dan udah yakin mampu, ya udah nggak apa-apa, pindah aja, nih sehat-sehat aja ya kan. Bagaimana Mas tentang penempatannya? Penempatannya itu kalau pasca pindah ke pot, tentu kita taruh dulu di tempat yang teduh ya kan. Biarkan beradaptasi. Biar sehat, seger, buger. Setelah itu baru dipindah di lokasi yang sama dengan tanaman yang lain. Bagus sirkulasi udaranya. Juga pencahayaannya, ketercukupan cahayanya itu juga bagus. Nah, akhirnya nanti bisa mendapatkan perawatan sama seperti tanaman yang lainnya. Termasuk sudah disemprot rutin pestisida. Tentu saja kalau teman-teman sudah memisahkan seperti ini ya, mengklasifikasikan dengan oh ini tumbuhan fase vegetatif, berarti ya perawatannya, pemupukannya sesuai dengan fase vegetatif. Lalu penyiramannya sama dengan tanaman-tanaman yang lainnya. Jadi mengikuti jadwal saja. Kalau misalnya musim hujan seperti ini, kalau musim hujan ini misalnya 3 hari baru disiram karena kelembaban tinggi, ya udah. Tetapi bisa jadi kalau di Kartasura seperti saya ini, pas musim kemarau itu bahkan bisa hampir tiap hari, saking panasnya dan cepat banget mengering.
Itu tadi ya, tentang cara merawat cacahan bonggol, mulai dari dimasukkan toples hingga sudah dipindah ke pot. Nah, kita masuk ke kelebihan dan kelemahan cara perbanyakan dengan cacah batang ini ya. Kita mulai dari kelebihan. Kelebihan tentu kalau kita melihat ini ya, tanaman yang di depan saya ini kok seneng banget. Sekali nyacah dengan satu batang bonggol yang panjang, jadinya banyak ya kan, kayak bikro ini. Wah, cacah. Kalau jadi semua ya udah ini, asik, seneng gitu kan. Kemudian kelebihan yang kedua saya menggunakan teknik sungkup toples itu praktis. Praktisnya gini, sekali tanam, masukkan ke dalam toples, udah nggak usah diapa-apain aja, kita diemin aja. Cuman kita tengok-tengok gitu kan, itu nanti akan tumbuh sendiri, nggak perlu disiram, nggak perlu dikasih pupuk, nggak perlu apa-apa, didiemin aja kan gitu. Tapi di balik kelebihan itu juga menyimpan beberapa kekurangannya juga nggak kalah menariknya ya. Kekurangan yang pertama, tidak semua cacahan itu bisa hidup dengan bagus. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini contohnya. Ini adalah cacahan Pride of Sumatra. Teman-teman pasti ingat tutorial atau episode pertama tentang toples itu. Ini yang saya jadikan contoh, ya kan? Lihat, dari banyaknya cacahan, ya kan? Dari banyaknya tunas seperti review saya. Ini daunnya yang muncul satu daun baru 2-3. Itu pun ini sudah mulai lonyot ya kan, karena jujur saya terlambat buka toplesnya ini. Kelemahan pertama, tidak semua bisa jadi, dan itu juga ada beberapa faktor lain ya, nanti akan saya sampaikan kemudian. Kita sudah seneng, aduh tumbuh tunas ya, ternyata setelah ditunggu-tunggu apa? Kopong, lihat. Ya kan, ini juga sudah tumbuh tunas, aduh nanti akan tumbuh, ternyata kopong lagi, ya kan. Dan yang lain masih banyak. Jadi risikonya sangat besar. Kelemahan yang kedua, kita lihat tangganya. Butuh waktu yang sangat lama untuk menumbuhkan bonggol. Terutama lihat nih contohnya nih. Ini 28 Oktober 2020. Sekarang udah bulan berapa? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, sudah 5 bulan. Tapi memang tidak dipungkiri ya, ada perbedaan penanaman. Jadi saat menanam ini kan pergantian musim antara musim kemarau ke musim penghujan. Nah, nanti lebih lanjut saya jelaskan. Tapi yang jelas ini juga butuh waktu yang lama dan belum tentu berhasil tadi ya. Kelemahan ketiga adalah soal cuaca. Kalau kemarin saya pas uji coba Bikroy dengan Kocin itu kan di musim kemarau ya. Kalau musim kemarau itu kan kelembaban udaranya tidak terlalu tinggi, sehingga cepat banget. Dalam toples itu bisa tumbuh cepat, bagus, seger ya kan. Tapi ketika memasuki musim penghujan, nah itu dia bahayanya. Kelembaban udara yang sangat tinggi mengundang jamur bakteri sehingga menggerogoti tanaman-tanaman ini. Yang sudah bertunas pun belum tentu jadi, yang sudah tumbuh daun pun bisa lonyot dan sebagainya. Apalagi kalau terlambat buka toples, ya kan. Kalau udah tumbuh satu daun harusnya dibuka toples, saya tak diemin aja, atau loh ternyata sudah ada yang lonyot. Nah, ini contoh yang lain ya. Jack Henny ini ditanam bonggolnya 11 Desember tahun 2020. Desember, Januari, Februari, Maret, ya 3 bulanan. Kita lihat, ya kan. Nih, tumbuh satu daun. Sementara yang lain tunas-tunas yang berhasil tuh 3. Yang kemarin tunas banyak yang kopong juga nih. Nih kopong, itu kopong, ya kan. Kita tinggal menunggu ini bisa tumbuh apa enggak, ini juga, ya kan. Nah, kelemahan keempat ini adalah kondisi bahan cacahan. Kalau bahan cacahan itu sehat untuk jenis tertentu seperti Bikroy, ya kan, wah 90% keberhasilannya tinggi nih, banyak yang berhasil. Kemudian tuh Kocin juga seperti itu. Sementara untuk jenis Pride of Sumatra, apalagi Jack Henny ya,
Tuh lihat kan, yang berhasil cuman beberapa aja. Tuh makanya nggak heran harga dari Pride of Sumatra itu lebih tinggi dari Big Roy atau Cochin, apalagi Jack Henny ya kan. Jack Henny harganya saat ini melambung tinggi ya karena itu proses perbanyakan yang lebih sulit. Nah itu yang kondisinya sehat ya, apalagi yang nggak sehat. Ini saya contohkan ini sebentar. Nah ini adalah bonggol romantic love yang saya operasi ya kan. Saya operasi karena kena spot merah dan di dalamnya ada ulat. Lalu mencoba peruntungan saya cacah bonggol kecil-kecil. Kenapa kecil-kecil? Karena saya memastikan supaya tidak ada spot merah di situ. Lihatlah saya tanam, nggak ada satupun yang hidup, hancur. Itu jadi media tanam ya kan. Padahal saya sudah menggunakan 2 media tanam yang meminimalisir lonyot seperti pasir malang dan sekam bakar. Itu perbandingan 1:1 itu sering saya treatment ke yang lain. Untuk yang lain berhasil loh, seperti Sweet Dream ya. Untuk Sweet Dream itu menumbuhkan akar batang yang patah pinggang ya karena spot merah itu berhasil. Lalu bonggolnya juga nggak ada daunnya juga berhasil dengan menggunakan pasir malang dan sekam bakar. Tapi itu lagi-lagi peruntungannya. Jadi saran saya, kalau bonggol aglonemanya tidak sehat, jangan dilakukan perbanyakan dengan teknik sungkup toples atau perbanyakan dengan cara yang lain. Justru yang terbaik adalah melakukan perbanyakan itu ketika kondisi aglonema memang sehat. Kelemahan kelima adalah kita menunggu tanaman itu bisa tumbuh dengan stabil itu butuh kesabaran ya kan? Apalagi satu tanaman yang lain dengan yang lainnya itu berbeda. Misalnya ini Big Roy sama-sama ditanam dengan waktu yang sama, cara yang sama. Ada kan yang ini cuma 1 daun, ini udah 3 daun ya kan. Ini seperti ini beda-beda. Dan belum lagi kalau contohnya di sana ada nih contohnya nih. Nah ini ada yang sudah besar nih. Ini Big Roy juga, ini Big Roy. Ini Siam Aurora, ini Butterfly, ya kan kecil-kecil. Dan ada juga yang gagal nih, sudah tumbuh daun bagus. Kita bongkar ya supaya membuktikan ya. Ini saya yakin nih akarnya jelek, kalau enggak ya batangnya lonyot. Ini kemungkinan untuk hidupnya kecil. Kita lihat, kita cek. Wah, ada kelanta. Ya kan nih. Ini bener kan nih. Ini kayaknya kemungkinan hidupnya kecil nih. Saya kok gitu ya. Wow. Banyak. Ya kan, kemungkinan hidupnya kecil. Nah, ini contohnya ini. Jadi memang senior pembudidaya senior tuh mengatakan kalau daun 1, daun 2 itu masih dalam masa kritis. Kalau sudah melewati 1 daun, 2 daun, 3 daun, nah itu sudah mulai kita bisa agak lega, agak tenang. Karena kalau masih 1 daun itu ya masih dak-dikduk. Jangan-jangan seperti ini contohnya. Dinamika dalam merawat aglonema ini juga penuh tantangan tersendiri. Dak-dikduknya gini, ketika kita menumbuhkan 1 daun, kedua daun, ketiga daun lancar bisa jadi. Tapi di tanaman lain belum tentu. 1 daun setak nih, ya kan? Berhenti di 1 daun. Atau ini, daunnya merah ngejreng, keren gitu kan? Mau ke daun 2, ya kan? Malah kena serangan dan sebagainya. Nah, inilah yang bikin kita itu was-was, dak-dikduk. Kalau sudah bisa melewati seperti fasenya ya kayak gini nih. Nih contohnya nih, udah daun 4, daunnya mulai lebar-lebar. Meskipun kalau dibandingkan Big Roy yang anakan langsung gitu kan, daunnya kalah ya. Dan pertumbuhan lebih kalah cepat lah kalau anakan langsung dari Big Roy-nya. Tapi ini sudah menunjukkan fase yang bagus dibanding dengan beberapa teman-teman yang lain. Padahal ini sama loh ini dalam 1 toples. Itu contohnya. Jadi itu tadi ya teman-teman, kelemahan perbanyakan menggunakan cacah batang teknik sungkup toples. Makanya saya sebenarnya tidak terlalu menyarankan ya untuk teman-teman pemula ya untuk melakukan ini. Beli bonggol, lalu nanti dicacah. Belum tentu bonggolnya sesuai dengan itu. Kemungkinan hidupnya juga kecil ya kan. Kecuali kalau teman-teman memang niatnya mencoba, wah saya tertantang nih, seru nih eksperimen, ya nggak apa-apa.
pilih aja yang bonggol murah meriah ya. Dan perlu teman-teman ketahui, saya pernah membuat video tentang kenapa saya tidak menyarankan untuk beli bonggol. Sudah ada videonya, silahkan disimak di situ, ditonton dulu videonya. Dan di kolom komentar tuh ada testimoni dari penonton Rimal Vlog yang dia pernah membeli bonggol. Kemudian bonggol itu dia beli di 2 e-commerce yang berbeda ya, tidak perlu saya sebutkan. Lalu dia tanam. Dia belinya itu katanya itu bonggol Sultan Brunei, lalu itu bonggol apa pokoknya yang mahal. Ternyata dari 2 e-commerce itu yang ditanam, tumbuhnya itu 3. Kalau nggak Donna Kamen, Big Roy, ya Siam Aurora, lipstick Siam Aurora. Jadi itu salah satu kelemahannya ya. Jadi kenapa tidak disarankan untuk beli bonggol secara online? Apalagi kalau online itu kan ada 3 hari untuk mengkonfirmasi barang itu telah sampai sesuai dengan pesanan enggak gitu kan. Lah kan kita ingin mengetahui bonggol itu sesuai pesanan atau enggak setelah itu tumbuh kan, itu butuh waktu 3 bulan. Makanya kalau di online itu kemungkinan besar tertipunya itu tinggi. Kecuali teman-teman langsung ke nursery-nya, tahu bener ya udah kayak saudara sendiri, kita lihat motongnya, nah itu baru benar. Selain saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk beli bonggol, saya juga tidak menyarankan untuk teman-teman pemula untuk beli anakan yang masih kecil, apalagi yang 1 daun seperti ini. 1 daun seperti kameleon ini kan, itu untuk menumbuhkan kedua daun hingga 3 tahun melewati masa kritisnya itu butuh keahlian, butuh jam terbang ya kan. Makanya teman-teman pemula sebaiknya membeli aglonema yang sudah usia remaja atau lebih besar lagi, syukur dari indukan. Nah itu udah stabil tumbuhnya, karena merawat yang anakan itu lebih sulit daripada merawat yang remaja atau bahkan yang sudah indukan. Lalu Mas, kalau teknik perbanyakan cacah batang tidak direkomendasikan oleh Mas Rimawan, lalu apa yang direkomendasikan? Kalau saya daripada cacah batang, itu saya merekomendasikan cacah batang menyertakan daun pancing. Nah ini contohnya pada Asri ya. Asri ini hanya ada 1 daun pancing, dan pancingnya udah rontok ya. Tuh lihat tunasnya, 3 minggu udah kelihatan. Sekarang lebih tinggi lagi tunasnya ya kan. Nah contoh yang lain ini dia. Nah, Diana yang saya cacah batang dengan daun pancing, ini daun pancingnya masih kelihatan ya. Nih tumbuh bagus, cepat, dan sudah hampir daunnya juga besarnya tuh lebarnya lebih cepat ya. Ini yang lainnya. Nah kalau yang lainnya ini daun pancingnya sudah rontok ya, tumbuh bagus ya. Lalu ada Dut Anjamani. Dut Anjamani ini setelah dipotong dengan daun pancing nih, lihat ada 2 yang tumbuh dan 1 lagi nih 3. Itu masih belum kelihatan ya, tapi menunjukkan progres yang lebih bagus. Hanya dalam 1 bulan tumbuh tunas. Nah ini lebih bagus dari cacah batang tadi yang butuh waktu lebih lama. Kemudian nih 2 ini gendis yang videonya bareng sama Asri kemarin ya, saya review itu. Hanya dalam waktu 1,5 bulan kelihatan nih tunasnya sudah tinggi, ini juga tunasnya sudah tinggi, daun pancingnya sudah rontok ya, tapi masih bisa tumbuh dengan bagus. Nah ini Siti Nurbaya ya, Siti Nurbaya sudah menumbuhkan 1 daun. Ini kalau warna kuning ini biasa ya, nanti menguning rontok sendiri. Kemudian ini ada Dutwet juga sudah mulai tumbuh. Ada Sinta, ini daun pancingnya sudah rontok. Kemudian Hot Lady, kalau Hot Lady masih nih dan pancingnya ya kan. Lalu tumbuh 2 daun, 1 daun baru. Nah ini Striptease, warnanya ngejreng, daun pancingnya sudah rontok juga. Dan terakhir adalah Kocin Tembaga. Kocin Tembaganya tadi, daun pancingnya tadi saya copot ya. Nah ini cepet banget. Pokoknya hitungan antara dari 3 minggu, 1 bulan, 1,5 bulan sampai 2 bulan lah, itu sudah tumbuh dengan bagus. Kalau dibandingkan dengan cacahan batang tadi ya, yang waktunya relatif lebih lama. Jadi saya lebih merekomendasikan dengan perbanyakan cara
cacah batang daun pancing. Kemarin ada yang tanya, Mas, kalau sudah tumbuh tunas gitu belum tentu loh bisa tumbuh dengan baik, bisa saja mati. Ya benar, pendapat itu kadang tidak salah ya, karena memang kenyataannya bisa demikian. Tapi sebenarnya teknik perawatannya itu sederhana. Kalau yang saya lakukan adalah pastikan tanaman yang sudah bertunas itu jangan sampai kekeringan. Media tanam kalau sampai kekeringan itu bahaya, jadinya ya bisa kayak tadi menguning dan sebagainya, ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, harus mendapatkan lokasi yang sirkulasi udaranya bagus, mendapatkan cahaya yang bagus juga. Dan tak kalah penting itu tentang pemupukan. Ini kan masih memasuki fase vegetatif. Vegetatif itu seperti yang pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya, itu membutuhkan unsur nitrogen yang tinggi. Jadi pupuknya pilih yang unsur N-nya lebih tinggi. Jadi kalau kita sudah melakukan perawatan itu dengan baik, penyiramannya bagus, ya kan, tidak kurang air, tidak, kemudian media tanamnya juga fermentasi sesuai standar, porositas, aerasi dan sebagainya, sirkulasi udaranya bagus, pencahayaannya bagus, kemudian nutrisi yang dibutuhkan juga ada bagus, yakin bisa tumbuh dengan optimal. Nah, itu tadi yang tunas dengan cara perawatannya seperti tadi ya. Bagaimana dengan anakan? Nah, kalau anakan ini lebih mudah, gak perlu hal-hal yang rumit, ya kan. Kalau ini, lihat contohnya ini, Dut Anjamani, ya kan. Ini masih anak-anak loh, tapi daunnya langsung mewarisi sifat indukannya kan, lebih lebar, besar-besar. Udah, penyiramannya sama, perawatannya sama dengan yang lain, dan unsur pupuk yang dibutuhkan tuh unsur N-nya yang tinggi karena masih fase vegetatif ya. Jadi ibaratnya itu kalau menanam yang lain butuh upaya yang lebih keras, kalau anakan yang sudah jadi ini, ya udah tinggal kita tunggu, kita rawat sesuai dengan merawat aglonema yang lainnya. Makanya di video sebelumnya saya menyampaikan kalau perbanyakan dengan cara pisah anakan akan menghasilkan bibit terbaik, karena ya langsung mewarisi dari sifat indukannya. Dan kalau sudah anakan, kita tidak perlu bingung-bingung merawat seperti ketika cacah batang ya, menunggu dia stabil. Tanaman ini sudah tumbuh stabil, tinggal kita rawat, kita berikan perawatan seperti tanaman yang lainnya. Jadi itu tadi ya, bagaimana merawat bonggol, merawat tunas, merawat anakan. Ya kalau bunda-bunda bilang itu merawat baby aglonema gitu. Itu cara yang saya lakukan. Kalau misalnya masih ada yang bingung atau ingin bertanya, silahkan di kolom komentar. Atau kalau mungkin teman-teman memiliki tips dan triknya, jangan sungkan untuk berbagi, memberikan inspirasi dan bermanfaat bagi yang lain. Terima kasih banyak selalu setia di video saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.